if we sail a little bit high? Oarfish, ikan yang sempat ramai diperbincangkan sebab mitosnya yang begitu mengerikan. Ikan yang kerap kali disebut sebagai ikan raja herring ini memiliki ukuran yang sangat panjang serta bentuk yang mengerikan. Kemunculannya kerap kali dikaitkan dengan pertanda akan datangnya gempa bumi yang besar. Pasalnya, beberapa kejadian gempa bumi hebat sebelumnya diiringi dengan ditemukannya ikan oarfish yang terdampar di beberapa pantai. Namun bagaimana kebenaran tentang mitos tersebut? Berikut ini adalah beberapa fakta seputar ikan oarfish yang perlu kamu tahu. Jenis: ikan oarfish merupakan spesies dari keluarga Regalesidae. Ikan yang memiliki nama latin Regalesus glasnei ini kerap disebut sebagai ikan raja herring oleh masyarakat Indonesia. Ikan ini hidup dan tersebar di seluruh perairan di dunia, namun tidak termasuk di kawasan kutub. Ikan oarfish memiliki banyak nama sebutan seperti ikan pita, ikan naga laut, dan yang paling seram juga disebut sebagai ikan pembawa pesan dari kerajaan dewa laut. Ikan ini hidup di perairan dalam sehingga jarang ditemui oleh nelayan. Ikan oarfish memiliki 3 jenis dalam familinya. Yang pertama adalah Regalesus glasnei yang habitat penyebarannya hampir di seluruh perairan di dunia kecuali wilayah kutub. Yang kedua adalah Regalesus russelli, yang habitat penyebarannya di Samudra Pasifik seperti Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga di Samudra Hindia. Yang ketiga adalah Agrotictis parkeri, yang habitat penyebarannya di selatan Australia, New Zealand, dan Argentina. Memiliki bentuk yang aneh. Ikan oarfish memiliki bentuk yang memanjang dan agak pipih, dengan sirip punggung di sepanjang tubuhnya serta sirip dada yang tipis dan panjang membuat tampilannya mirip seperti pita. Ikan oarfish memiliki warna keperakan dengan titik hitam dan sirip yang berwarna merah. Karakteristik fisik dan metode berenangnya yang berombak-ombak membuat masyarakat mengaitkan ikan ini dengan legenda tentang penampakan naga laut. Sirip ikan oarfish memanjang di seluruh bagian tubuhnya, mulai dari bagian kepala hingga ke ekor. Uniknya, ikan ini memiliki jumlah insang yang sangat banyak, yakni sekitar 40-50 pasang. Ikan oarfish juga tidak memiliki gigi, jadi mereka tidak berbahaya bagi manusia. Ikan laut dalam. Ikan oarfish dikenal hidup di perairan laut dalam. Jenis ikan ini banyak hidup di kedalaman maksimal 1000 meter di bawah permukaan laut. Keberadaannya yang dekat dengan lapisan terdalam bumi membuat banyak ahli berspekulasi. Seorang pakar gempa asal Jepang, Kiyoshi Wadatsumi, mengatakan, makhluk hidup yang tinggal di bawah laut terbilang sensitif terhadap perubahan alam, sehingga sedikit saja pergeseran lempeng bumi akan dirasakan oleh ikan ini. Secara alami, dengan perubahan yang dirasakan, ikan oarfish akan merasa gelisah dan muncul ke permukaan. Hal inilah yang kemudian dikaitkan dengan akan datangnya gempa bumi yang hebat. Banyak mitos yang beredar luas menyebutkan kemunculan ikan oarfish ini sebagai pertanda akan munculnya gempa bumi. Hal ini diperkuat dengan beberapa kejadian gempa dan tsunami yang sudah terjadi. Menurut catatan sejarah, para ahli mengumpulkan beberapa fakta seputar keberadaan ikan oarfish dan kejadian gempa bumi. Beberapa kejadian gempa bumi hebat sebelumnya diiringi dengan ditemukannya ikan oarfish yang muncul ke permukaan. Pertanda gempa bumi. Banyak mitos yang beredar luas yang menyebutkan kemunculan ikan oarfish ini sebagai pertanda akan munculnya gempa bumi. Hal ini diperkuat dengan beberapa kejadian gempa bumi dan tsunami yang sudah terjadi. Sejumlah komunitas akademik menilai bahwa mitos itu benar adanya. Mengingat habitat oarfish yang berada di laut dalam sekitar 1000 meter memungkinkannya peka terhadap pergerakan lempeng bumi di dasar laut. Ditambah, mungkin saja ikan itu mampu mendeteksi dini tumbukan lempeng di dasar laut yang dapat menjadi sebab musabab gempa.
Dari catatan sejarah, para ahli mengumpulkan beberapa fakta seputar keberadaan ikan orfish dan kejadian gempa bumi. Beberapa kejadian gempa bumi hebat sebelumnya diiringi dengan ditemukannya ikan orfish yang muncul ke permukaan. Contohnya saja pada tahun 2010, sebelum gempa bumi melanda Chili dan Haiti, masyarakat lebih dahulu menemukan keberadaan ikan orfish. Pada tahun 2011, sekelompok ikan orfish ditemukan terdampar di pantai dan jaring nelayan di Jepang. Seminggu setelah kejadian tersebut, gempa berkekuatan 8,9 skala Richter dan tsunami besar melanda pantai timur Jepang. Sudah lama diyakini oleh penduduk Jepang, ikan orfish yang berenang ke permukaan dari dasar laut yang dalam adalah pertanda datangnya gempa bumi. Dan yang terakhir, ikan orfish ditemukan di perairan Majene, Sulawesi Barat sebelum gempa dan tsunami menerjang Palu beberapa waktu lalu. Namun para ilmuwan masih skeptis dengan anggapan bahwa ikan orfish adalah pertanda gempa. Tidak umum dikonsumsi. Untuk bertahan hidup, ikan orfish setiap harinya hanya memakan plankton dan udang kecil. Kadangkala, orfish juga menyantap ikan dan cumi-cumi kecil yang ada di sekelilingnya. Sementara untuk kandungan nutrisinya sejauh ini belum ada hasil penelitian yang mengungkapkan nutrisi dari ikan orfish. Inilah alasan kenapa ikan orfish tidak masuk dalam kategori jenis ikan buruan para nelayan. Meskipun memiliki daging yang banyak, ternyata ikan orfish ini tidak umum untuk dikonsumsi. Daging ikan ini terbilang lembek dan kenyal seperti agar-agar.